Khairul Razikin ini adalah sesuatu yang dinanti-nanti oleh banyak kalangan ya, terutama di komunitas kita. Dan memang itu menjadi salah satu kekuatan dari produk Dinar Khairul Razikin. Kenapa penting? Karena emas tidak dipungkiri dia sebagai alat investasi. Semoga Dinar Khairul Razikin ini menjadi pilihan yang mudah-mudahan memberikan solusi bagi masyarakat. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali rasanya kita bisa berjumpa pada kesempatan sore hari ini di Bincang Inspiratif dengan tema Gurihnya Berbisnis Emas bersama Magnet Rezeki. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang emas yang semakin berkilau dan bagaimana rumus menabung dengan emas, menjadi buyer atau investor dengan emas, menjadi pebisnis emas, dan bahkan pemirsa nanti akan dapat pilihan-pilihan ya. Mungkin bagi teman-teman sekalian yang sudah hadir di di YouTube ini, silahkan di-share linknya untuk bisa makin banyak yang bergabung, makin banyak yang mengetahui gurihnya bisnis emas ini, dan bisa di-share ke grup-grup yang dibina teman-teman ya. Oke, pada kesempatan kali ini insya Allah pematerinya akan langsung diisi oleh orang yang sangat luar biasa. Beliau adalah salah satu inspirasi saya dalam berbisnis emas, dalam berbagai macam aspek. Tentunya kita semua juga sudah tahu, banyak yang tahu ya. Beliau adalah founder dari Magnet Rezeki, founder dari Magnet Rezeki Gold, dan juga founder dari Dinar Khairul Razikin. Tak lain dan tak bukan, beliau adalah gurunda kita, Ustadz Nasrullah. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mungkin teman-teman juga sudah menyebar linknya, sudah mengosongkan gelasnya, sudah siap untuk belajar pada kesempatan kali ini. Langsung saja kita panggilkan pembicara kita yang luar biasa, Ustadz Nasrullah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, senang dan bahagia sekali bisa membersamai teman-teman semuanya di kesempatan kali ini. Sebuah hari yang dititip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita syukuri dan kita isi dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Dan hari ini teman-teman semuanya, terima kasih ya sudah menerima undangan kami untuk sama-sama kita berbincang inspiratif ya, dengan tema menikmati gurihnya bisnis emas bersama Magnet Rezeki ya. Oke, terima kasih tadi Mas Rian sudah mengantarkan ya pada kesempatan kali ini, dan insya Allah nanti kita juga akan berbincang dengan mereka-mereka yang sudah mendapatkan kebaikan ya dari gurihnya bisnis emas ini ya. Nah, teman-teman semuanya pastinya sudah mengetahui bahwa di Magnet Rezeki saat ini kita sekarang sedang berbisnis emas ya. Jadi sebenarnya Magnet Rezeki dia sebagai sebuah komunitas, kemudian berawal dari training-training komunitas, kemudian kita buat koperasi Magnet Rezeki, dan sudah banyak bisnis-bisnis yang kita lakukan ya, kaitannya dengan kuliner, kemudian juga properti. Dan di masa COVID-19 saat ini ya, kita alhamdulillah dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala hadiah nih teman-teman ya, hadiah bisnis emas ya. Nah, hari ini kita akan berbincang topik tersebut ya. Kita insya Allah akan berbincang dengan topik menikmati gurihnya bisnis emas ya bersama Magnet Rezeki. Nah, teman-teman tolong tulis di komen kalau seandainya Anda sangat-sangat tertarik dengan tema ini ya. Kalau Anda sangat tertarik dengan tema ini ya, silahkan untuk menuliskan di komen. Ya Pak Nas, saya sangat-sangat tertarik gitu ya dengan tema
menikmati gurihnya bisnis emas bersama Magnet Rezeki ya. Oke. Baik teman-teman semuanya ya, pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya. Pertama, kenapa emas ya? Kenapa emas? Karena emas tidak kadaluarsa ya. Jadi emas nih kalau seandainya teman-teman pastinya sudah tahu ya, siapa yang nggak tahu emas gitu ya, semua sudah tahu emas ya, dan dia tidak kadaluarsa, kemudian tidak terkena inflasi. Nah, kalau tidak terkena inflasi itu artinya eh, harganya tuh sama tetap gitu ya. Dan mungkin teman-teman udah tahu ya, pernah nggak kita bertanya-tanya gitu ya pada diri kita sendiri, kenapa satu kambing di zaman Nabi saat ini masih sama harganya ya. Satu kambing di zaman Nabi itu 1 dinar, sorry. Dan di zaman saat ini juga gitu kan, itu kambing juga satu dinar ya. Nggak lain nggak kurang karena eh, kekuatan emas ya. Jadi kekuatan emas yang luar biasa. Dan kalau dilihat dari grafik ini ya teman-teman semuanya, ini grafik dari tahun 1994 ya. Jadi grafiknya dari 1994 untuk harga Indonesia ya. Itu harganya makin lama makin menjulang tinggi ya, dan dia grafiknya eksponensial ya, semakin lama semakin tinggi ya. Dan dulu mungkin teman-teman masih ingat ya ketika ada lagu-lagu ya. Jadi lagu-lagu kalau di Indonesia itu kadang-kadang ada juga yang menyebutkan harga ya, seperti misalnya bakso gitu kan, abang tukang bakso gitu kan, mari sini dan seterusnya. Terus eh, satu mangkok bakso 200 perak. Nah, coba ya. Kira-kira kalau sekarang 200 perak itu jadinya apa, teman-teman? Ya, 200 perak itu jadinya apa kalau sekarang ya? Dulu itu jadi bakso, teman-teman ya. Tapi sekarang ini gitu ya, itu 200 perak itu bahkan tukang parkir aja nggak mau nerima gitu ya. Padahal dulu udah kenyang kita dengan 200 perak. Nah, ini yang disebut sebagai inflasi ya. Jadi dia naik terus harganya gitu ya sampai kita nggak tahu berapa ya. Karena emas ya adalah sebuah benda yang dia banyak orang yang menyebutnya sebagai mata uang Tuhan ya. Mata uangnya Tuhan atau eh, God currency ya. Jadi mata uangnya Tuhan, mata uangnya Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak bisa dipalsukan ya. Kalaupun seandainya ada kasus-kasus pemalsuan emas, itu kaitannya dengan pemalsuan tingkat tinggi. Tapi kalau dia bicaranya tentang orang yang mau bisnis jangka panjang, misalnya kayak Dinar Khairul Razikin, kita jual gitu ya, terus kemudian ada yang ngecek ke toko emas, kan semua wilayah di seluruh dunia gitu ya, setiap sudut itu pasti ada toko emas gitu ya, dan nggak mungkin ada orang yang berani-beraninya mengatakan bahwa ini adalah emas padahal bukan emas ya. Nah, jadi dia nggak bisa dipalsukan kecuali hal-hal yang sangat canggih, misalnya dia batangan yang besar terus kemudian dimasukin ke dalamnya zat yang lainnya gitu ya, terus kemudian ditimbang ya. Nah, itu yang terjadi. Tapi kalau yang emas-emas kecil ya rata-rata nggak bisa dipalsukan karena mengujinya gampang sekali ya. Tinggal datang ke toko emas terus kemudian nanya, ini emas bukan gitu ya. Kalau air aja misalnya, teman-teman semuanya kalau misalnya teman-teman semua punya air atau produk apa gitu, terus kemudian kita nanya gitu kan, apa benar ini airnya jernih gitu. Itu nggak gampang kan ngeceknya, harus ke laboratorium gitu ya. Sementara kalau emas ya itu gampang banget ngeceknya. So dia nggak bisa dipalsukan. Nah, berikutnya adalah dia untung jika disimpan. Nah, untung jika disimpan, tapi dia lebih untung lagi gitu ya jika didagangkan. Untung jika disimpan, lebih untung lagi jika didagangkan. Dan ini yang menjadi topik menarik kita hari ini gitu ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi pedagang emas ya. Nyimpennya aja udah untung gitu ya. Nyimpennya aja udah untung, apalagi jika didagangkan. Nah, jadi bagaimana caranya supaya kita bisa uh, menjadi pebisnis emas seperti ini ya. So, teman-teman semuanya ya, tentunya dari semua hal yang tertera di slide ini, yang paling menarik adalah jika bisa mendapatkan keuntungan buat Anda, kan begitu. Nah,
Berikutnya, kenapa bisnis emas ya? Nah, sekarang pertanyaannya adalah, Pak Nas, emang kita bisa bisnis emas? Bisa dong, gitu ya. Karena bisnis emas itu bisnis yang nggak pernah mati, ya. Jadi bisnis emas adalah bisnis yang nggak pernah mati. Ini pun saya belajar setelah ya apa namanya kita bisnis emas ya. Baru saya pelajari, oh ternyata bisnis emas ini nggak pernah mati teman-teman semua. Jadi kalau ada bisnis mungkin Nokia udah nggak ada teknologi ya. Kemudian mungkin merek mobil gitu kan, itu udah nggak ada gitu. Terus kemudian apalagi gitu ya, yang apa Mas Rian gitu kan, barang-barang yang dulu ada sekarang udah nggak ada kan, banyak juga gitu kan, gadget ya, lebih lebih ke arah gadget gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, tapi emas gitu, mungkin teman-teman pernah nggak ngelihat ada satu toko emas yang tuh diwariskan turun temurun. Jadi buyutnya, kemudian ya eh, kakeknya, bapaknya gitu kan, itu udah berbisnis emas semua gitu. Dan dia diturunkan turun temurun gitu ya. Kenapa? Karena bisnis emas ini bisnisnya gurih sekali gitu ya. Dia bisa diturunkan. Jadi kalau ada sebuah bisnis yang diturunkan turun menurun gitu, turun temurun sampai beberapa generasi, berarti kan bisnisnya bagus. Nah, kira-kira Anda pengen nggak gitu kan? Anda mau nggak gitu ya menjadi orang yang seperti para pebisnis emas itu gitu ya? Berikutnya adalah yang ketiga, kenapa bisnis emas? Karena tabungan pribadi itu modal usaha itu sendiri. Jadi kalau seandainya kita bisnis yang lain gitu ya, kita misalnya bisnis makanan gitu ya, maka tabungan kita itu bukan makanannya gitu ya, tabungan kita bukan makanannya, atau uang kita tuh bukan makanannya gitu ya, atau misalnya bisnisnya bisnis otomotif gitu kan nggak mungkin semuanya kita nikmati itu sih otomotif gitu ya, atau bisnis sepatu dan seterusnya. Tapi kalau bisnis emas itu ya eh, tabungan pribadi kita itu adalah modal usaha itu sendiri. Jadi artinya begini, Anda misalnya sudah terbuka gitu ya untuk nabung di emas. Ya oke, oke Pak Nas, saya tuh tertarik sekali dengan nabung di emas gitu. Terus eh, udah tuh emasnya nongkrong aja di rumah gitu kan. Emasnya tuh diem aja gitu. Nah, itu bisa langsung dibisniskan. Jadi Anda bisa langsung convert gitu kan dari seorang investor emas gitu ya, penabung emas menjadi seorang pebisnis emas gitu ya. Karena tabungan pribadi itu adalah modal usaha itu sendiri. Yang berikutnya adalah pasarnya berlimpah, teman-teman ya. Jadi pasarnya itu berlimpah ya. Artinya pasar berlimpah, nggak pernah tuh Anda menemukan orang yang nggak mau beli emas gitu. Pasti gitu kan. Orang tuh selalu mau beli emas. Apalagi diberikan kesadaran gitu ya bahwa emas jauh lebih selamat, emas jauh lebih menguntungkan, emas jauh lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Nah apalagi seperti itu gitu ya. Nah maka akhirnya bisnis emas malah pasarnya makin lama makin berlimpah. So teman-teman semuanya, dengan satu slide ini gitu ya, Anda mulai tertarik nggak gitu kan untuk melakukan bisnis emas ya. Nah, cuma kan pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya Pak Nas gitu ya. Nah, teman-teman semua di saat ini gitu ya, kalau teman-teman mungkin oke sih Pak Nas, bisnis emas tuh bagus gitu. Tapi saya tahu betul Pak Nas, orang yang bisnis emas itu modalnya gede banget Pak Nas gitu kan. Modalnya gede, modal toko ya kan, terus kemudian satpam yang lebih banyak gitu kan daripada kalau seandainya kita bisnisnya bisnis sayuran gitu kan. Terus kemudian juga apa namanya? Modalnya kita mesti modal emasnya mesti banyak, kemudian sewa tempat yang harus strategis gitu ya. Terus kemudian berbagai hal gitu ya. Nah, sementara gimana caranya supaya kan gini, gimana caranya supaya gitu eh, gimana caranya supaya kita nggak perlu modal besar gitu ya? Gimana caranya? Pasti ada caranya dan dengan dunia sekarang ini gitu ya, itu makin mudah gitu ya, makin mudah bagi kita ya untuk memulai dengan ya eh, biaya yang sangat-sangat ekonomis ya. Jadi dia nggak perlu modal besar, nggak perlu sewa tempat gitu ya, karena sekarang bisnis sudah bisnis online dan bisa dijalankan secara online. Bisa nggak sih Pak Nas ini bisnisnya dijalankan secara online? Bisa banget ya. Kemudian, nah ini yang paling saya suka sekali ya. Ini yang paling saya suka, repeat order berkali-kali. Jadi teman-teman semua, bisnis apa di Indonesia yang menjadi bisnis terbesar gitu kan di Indonesia ya? eh, Ternyata bisnis yang terbesar di Indonesia itu adalah yang kaitannya dengan repeat order berkali-kali. Satu, Telkomsel.
ya kan? Telkomsel adalah perusahaan terbesar di Indonesia, ya. Kemudian yang kedua Pertamina, ya kan, repeat order berkali-kali. Terus kemudian yang ketiga PLN, gitu. Repeat order berkali-kali. Ya kalau kaitannya dengan sekarang itu ada amanah 500 triliun, itu urusannya manajemennya. Tapi kalau bicara tentang bisnis gitu kan, yang repeat order berkali-kali gitu kan, itu adalah bisnis yang bagus banget, udah nggak pernah mati, repeat order berkali-kali. Nah pertanyaannya adalah, apakah bisnis emas itu bisa repeat order berkali-kali gitu ya? Sangat bisa ya. Karena kalau seandainya kita berhasil mengubah mindset setiap orang gitu ya, pelanggan kita, dia beli pertama kali terus kemudian kita kasih tahu bahwa Anda harus menabung sekian 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 gitu kan, maka dia akan menjadi seorang yang akhirnya membeli terus kepada Anda. Nah, di sini nih gitu ya, yang disebut sebagai repeat order berkali-kali. Bayangkan orang repeat order 12 kali aja udah keren banget. Ya, jadi kita punya produk terus repeat order 12 kali gitu kan. Itu rekor gitu ya bagi pebisnis-pebisnis online gitu ya. Tapi kalau seandainya dengan bisnis emas itu Anda bisa melakukan repeat order. Oh, repeat order bukan 12 kali gitu kan. Bukan hanya 12 kali tapi bisa bertahun-tahun gitu ya. Itu beli eh, kepada Anda. Dan uniknya kalau seandainya orang udah beli emas ke satu orang, ini uniknya nih teman-teman semua ya. Jadi kalau dia udah beli emas ke satu orang, dia udah sangat percaya dengan orang itu gitu ya. Jadi itu namanya kepercayaan ya. Kepercayaan di bisnis emas itu mahal. Karena orang nggak mau resiko ya, nggak mau ngambil resiko. Kalau misalnya nih bisnis makanan itu dia masih oke, sekarang dia beli sama si toko A gitu kan, kulinernya. Tapi kemudian ada dia beli lagi gitu kan, repeat order gitu ya. Terus kemudian repeat ordernya tuh seneng, kenapa? Karena rasanya enak gitu. Sekarang pertanyaan saya, apakah dia akan repeat order 100 kali? Belum tentu, bukan belum tentu. Nggak mungkin repeat order 100 kali di sebuah restoran dengan menu yang sama. Kenapa? Karena manusia dikasih rasa bosan. Oke, nah sementara kalau bisnis emas gitu ya, kalau dia udah percaya sama Anda, itu bisa repeat order berulang kali sampai tanpa batas gitu. Keren banget kan? Keren banget. Kemudian berikutnya adalah bisa dijalankan sampingan. Nah ini juga yang keren juga gitu kan, bisa dijalankan sampingan ya. Jadi kalau seandainya Anda sekarang sebagai seorang karyawan, sebagai seorang ibu rumah tangga, atau seorang pebisnis yang lagi jalankan bisnis gitu kan, maka Anda tabungannya itu dalam bentuk emas dan emasnya Anda jualkan, itu sampingannya ya. Jadi kan keren banget. Jadi ini tidak tanpa mengganggu bisnis Anda yang lainnya. Oke. Nah, berikutnya adalah, terus Pak Nas, laba emas itu didapat dari mana sih Pak Nas gitu ya. Nah, nih, laba emas itu didapat dari selisih harga pembelian ke pusat ya. Jadi kalau Anda berbisnis emas dimanapun itu, mereknya apapun ya terserah, itu selalu ada selisihnya ya. Nah, tergantung selisihnya, ada yang 1%, ada yang 0,5%. Karena kalau emas itu memang nggak bisa banyak-banyak ya, karena dia setipis silet gitu. Karena kan emasnya udah berharga gitu. Jadi kalau bicara tentang bisnis emas, terus kemudian Anda minta rabat gitu kan 10% udah pasti nggak bisa. Nah di Magnet Rezeki alhamdulillah antara 2%-an lebih sedikit ya, 2%, 2,3% saya hitung-hitung tuh sekitar 2,3%. Keren banget gitu ya. Jadi kita berikan rabat yang lumayan, rabat yang cukup baik gitu ya. Nah setelah itu yang harus Anda lakukan adalah perputaran jual beli gitu ya. Jadi dapat selisih nih gitu kan, dapat selisih dari pusat. Jadi kita adalah penyedia. Jadi kita PT DKRI menyediakan emasnya, terus kemudian Anda membeli dengan harga standar ya, harga standar yang ada di website dengan yang Anda beli ke kami karena Anda sebagai seorang pebisnisnya, itu pasti ada selisih. Selisihnya lebih kurangnya 2,3%. Contohnya misalnya kayak 1 dinar ya, 1 dinar harganya 4 jutaan sekian ya, 4 juta berapa sekarang Mas Rian? Mungkin bisa kasih informasi ke saya. 2,1 jutaan ya. Nah, itu kalau Anda bermitra dengan kami sebagai reseller gitu, itu bisa dapat 90 sekian ribu ya. 94, 96 ya. 96 ya, 96 ribu. Jadi 1 dinar. Nah, itu lebih kurangnya 2,3%. Nah, setelah itu Anda jual dong. Ketika Anda jualnya dengan harga berapa? Jualnya dengan harga yang tertera di website ya, dan harga emas ketahuan di seluruh dunia dan dia naik turun gitu ya.
turunnya waktunya untuk beli gitu kan, jualnya ya waktunya untuk panen. Sebenarnya gitu aja. Sebenarnya kalau untuk emas tuh, kalau bagi para pebisnis emas, turun keren, naik keren gitu ya. Turun bagus ya, naik juga bagus ya. So teman-teman semuanya ya, ini dia didapatkan dari perputaran jual beli. Ini saya kasih contoh ya. Ini saya kasih contoh sebuah grafik ya teman-teman semua. Ini sebuah grafik kita lihat dari hari pertama nih ya. Katakan di hari pertama ya. Di hari pertama ya, hari pertama katakan Anda beli 10, katakan 10 gram ini ya misalnya ya. Ini 10 gram nih. Jadi di hari pertama ya, itu Anda beli 10 gram. Tentunya belum bisa jual dulu ya. Mungkin Anda belum apa namanya? Karena itu kan hari membeli gitu ya. Nah, di sini saldonya ya. Saldonya 10 gram ya. Saldonya 10 gram. Nah, berikutnya adalah di hari kedua nih. Hari kedua gitu kan Anda jual dulu ya. Dari 10 gitu ya. 10 gram, kemudian Anda jual 3 gram. Ya, sisanya 7 gram kan. Nah, dalam bisnis emas yang harus Anda lakukan itu adalah Anda harus membeli sebanyak apa yang Anda jual. Jadi kalau Anda jual 3 gram, Anda beli 3 gram. Jual 10 gram, beli 10 gram. Sehingga saldo Anda tetap 10. 10, 10, 10, 10, 10 ya. Jadi tetap saldo Anda adalah 10. Nah, jadi seorang pebisnis emas yang bagus ya, seorang pebisnis emas yang berhasil adalah yang saldonya ya itu tetap bahkan meningkat. Nah, saya sampaikan yang tetap dulu nih ya, 10. Jadi hari kedua katakan jual 3, beli 3 gram. Jual 10 gram, ternyata alhamdulillah nih di hari ketiga banyak yang beli gitu kan. Beli kita ke pusat 10 gram. Kemudian jual 7 gram gitu kan, beli 7 gram lagi. Ternyata di hari kelima ya kita cuma jual 1, nggak apa-apa, beli 1 gram gitu ya. Dan ini saya masukannya nih sebulan cuma 20 hari ya. Katakanlah dalam 30 hari kita jualannya cuma 20 hari aja gitu ya. Nah, ini begini gitu kan. Terus kemudian apa yang terjadi? Ini labanya nih. Jadi laba yang Anda dapatkan itu di hari pertama katakan 69.000, di hari kedua 230.000, di hari ketiga 161.000, ya kan? Di hari keempat 23.000, terus begitu. Nah, di sini ada unik nih teman-teman semuanya. Yang ini semua ya jualnya itu masih di bawah saldo Anda gitu kan. Anda punyanya saldonya cuma 10. Ternyata di hari ke-15 ada yang beli sampai 20 gram gitu kan. Ada yang beli sampai 20 gram. Nah, maka 10 gram gunakan stok Anda, 10 gram Anda bisa kerjasama sama kami ya dengan akad dropship ya atau dengan akad wakalah ya. Jadi Anda tetap dapat untung ya. Lebih kurangnya lah sekian ya. Mungkin ini sebenarnya nggak sampai 460.000 sih kalau seandainya kerjasama. Mungkin akhirnya ya jadi berkurang, jadi 360 lah misalnya gitu ya. Kemudian di hari ke-15, hari ke-16 ada lagi yang beli 14 gitu ya. Dan seterusnya sampai kemudian akhirnya penjualan total selama 1 bulan itu adalah 122 gram. Maka laba Anda adalah totalnya 2.800 ya, 2.806.000 rupiah ya. Nah, luar biasa teman-teman ya. Jadi modalnya cuma 10 gram ya. Modal 10 gram tapi gitu ya, Anda bisa ya punya potensi keuntungan 2.806.000. Ini artinya Anda punya untung sebesar 28,1% ya. Jadi punya untung 28,1%. Keren apa keren banget? Ya, keren banget ya. Ini yang modal kecil ya, yang modalnya cuma 10 gram gitu kan. Ada teman-teman yang ada di Dinar Khairul Razikin gitu ya. Itu jualannya itu bisa sampai sehari itu ada yang sampai 100 gram gitu kan. Sehari tuh gitu kan. Nanti ada Pak Mu'alif yang nanti bersama dengan kita gitu ya. Nanti kita mau tanya tuh ya, selama 1 bulan tuh penjualannya dia berapa gram. Ini saya cuma sampaikan untuk orang yang bisnis sampingan dan nggak serius ya. Mungkin ini istrinya yang jalanin gitu ya. 122.000. Itu untungnya bisa 2.806.000. Artinya ya itu sebesar 28,1% dari
ya dari modal yang dia tanamkan. Dan ini teman-teman semuanya, kalau seandainya 122 gram ini Anda berhasil melakukan edukasi, bulan depan 122 gram itu pasti beli lagi. Kenapa? Karena banyak orang yang membeli emas untuk sebagai dana tabungan. Iya kan? Dana tabungan, dana investasi. Bulan depannya dia akan beli lagi, teman-teman, ya. Kan bulan depan dia dapat gaji, ya, dan nanti kita akan tanamkan. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana caranya menanamkan value ini kepada masyarakat gitu ya, bahwa 20% dari semua gaji itu harus dibelikan ke dalam investasi. Nah, salah satu investasi yang paling aman tapi paling menjanjikan, paling bagus adalah di emas, ya. Maka kalau Anda udah berhasil menjual 122 gram di bulan Januari misalnya, maka Februari Anda harus jualan 122 gram lagi. Nah, ini yang saya sebut sebagai repeat order berkali-kali. Berhasil Anda meyakinkan orang bahwa Anda adalah sebagai seorang penjual emas, maka orang itu akan terus-menerus membeli kepada Anda. Keren? Keren banget, ya. Oke ya. Nah, nanti mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa sambil saling bertanya nanti ya, ada sesinya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah produknya apa Pak Nas, ya kan? Oke, bisnisnya menarik kayaknya gitu kan. Tapi produknya apa Pak Nas? Apa kita beli produk yang sudah terkenal seperti Antam misalnya gitu kan? Boleh, beli Antam juga boleh. Cuma ini saya kasih tahu aja ya. Dengan brand-brand yang sudah besar gitu ya, Anda tuh nggak bisa modalnya kecil. Ya, Anda tuh harus dengan modal yang datang ke Antam tuh dengan modal yang besar. Terus kemudian kalau mereknya sama gitu kan, semua orang jualannya mereknya Antam gitu, nggak ada keunikan. Nah, maka sebagai seorang pebisnis, Anda harus mencari ya, Anda harus mencari sebuah produk yang kira-kira gitu ya, ketika dijual orang ada uniqueness-nya. Ada uniqueness, ada keunikan. Oh, kalau mau jual dinar sama dia tuh, kalau mau beli dinar sama dia tuh, gitu kan. Kalau mau beli Antam sama dia. Nah, jadi artinya Anda punya uniqueness gitu ya. Apa sih kelebihannya zebra dibandingkan dengan kuda? Banyak orang yang nggak tahu loh, gitu kan. Karena kuda itu, gitu kan. Kuda itu bisa dipakai buat jalan jauh, gitu kan. Terus kemudian kuda itu bisa macam-macam ya. Iya, banyak hal yang bisa dilakukan oleh sama kuda. Tapi sekarang pertanyaan saya, ketika Anda masuk ke dalam kebun binatang gitu ya, yang Anda lihat kuda apa zebra? Zebra. Kenapa? Ada uniqueness, ada keunikan ya. Padahal itu adalah kuda yang belang-belang gitu aja. Nah, maka disinilah kepentingan kita untuk membuat yang namanya emas berukir dinar. Gitu ya, emas berukir dinar. Dan kita punya 3 keunggulan. Satu, the best gold coin design ya, the best gold coin design. Jadi gold coin atau koin terbaik gitu ya secara desain. Nah, tentunya ini desain yang kita sampaikan kepada para komunitas kita ya, komunitas yang suka sama ayat Al-Qur'an, komunitas yang suka dengan desain masjid. Nah, itu adalah the best gold coin design. Kemudian yang kedua adalah the best dinar community ya. Kenapa dinar community ini penting? Karena nanti orang beli emas bukannya untuk selamanya disimpan, suatu saat nanti dia akan dijual kembali, maka dia perlu komunitas. Kalau kita jual komunitas, jual arloji tua di ya pasar loak itu harganya turun. Tapi kalau jual jual jam tangan tua di komunitas jam tangan itu pasti harganya tinggi gitu ya. Nah, berikutnya yang ketiga adalah the best buyback price ya. Nah, di kita ini alhamdulillahnya ya, itu bahkan kita bisa sampai kalau seandainya Anda masuk ke dalam ke dalam dinar club ya, itu buybacknya cuma 0%. Artinya harga jual dengan harga beli sama gitu ya. Nah, teman-teman semuanya ya, produk kita juga ada 1/4 dinar Masjidil Aqsa, kemudian 1/2 dinar Masjid Nabawi, kemudian 1 dinar Masjidil Haram ya. Nah, jadi ini desain terbaik, komunitas dinar terbaik karena kita ada 140.000 member. Kemudian buyback terbaik. Nah, ini yang buyback terbaik ini yang
menjadi salah satu keunggulan kita di dinar ya. Di kita ini ada buyback-nya itu sampai 0%. Kalau dia belum masuk klub ya masih 4,5%. Tapi kalau sudah masuk klub itu bisa 0% dan makin rendah makin bagus ya. Makin rendah makin bagus. Antam berapa Pak Nas? Antam itu antara 7 ya. Di sini ada Antam ya. Antam itu kalau dinar ya, perbandingan dinar, itu dinar itu 15,8% loh. Kalau dinar ya, produknya dinar. Dinar Antam kan Antam juga ada dinarnya gitu ya. Nah, produk dinar Antam itu buyback-nya itu spread-nya 15,8. Sementara di kita ya nggak masuk klub aja 4,5, kalau masuk klub itu bisa 0%. Ya, itu luar biasa. Dan alhamdulillah ya, ini kafilah pemimpin umat pemilik dinar ya, sudah dimiliki oleh Ustadz Abdul Somad, Syekh Ali Jabir almarhum, kemudian Habib Lutfi juga sudah pegang, kemudian di sini ada Tengku Zulkarnain almarhum, kemudian ada dari Coach Ahmad Faiz ya, Chef, kemudian Pak Ari Ginanjar juga sudah, Coach Fahmi ya, Presiden PKS, Ahmad Syaihu, kemudian ada Gaida. Gaida ini anaknya dari Agim. Agimnya juga sudah ya, Agimnya juga sudah pegang dinar, kemudian juga Wali band klub band Wali ya. Kemudian juga di sini ada Dewi Sandra. Kemarin juga kita ke Ustadz Khalid Basalamah ya, beliau juga sudah pegang, Ustadz Ihsan Tanjung gitu ya. Itu luar biasa. Jadi banyak sekali para menteri ya. Menteri kemarin tuh ya, Menteri Ibu Ida Fauziah gitu ya. Sayangnya saya belum ada slide-nya ya. Ibu Ida Fauziah, Menteri Tenaga Kerja itu juga sudah pegang dinar. So, ini sudah dipegang oleh banyak sekali orang ya. Selain dinar, kita juga punya produk lain yang namanya MR Gold ya, MR Gold. Bisa bilang Mr. Gold ya kan. Oh, ini ada yang tanya nih, cara masuk klubnya bagaimana Pak Nas supaya bisa dapat fasilitas 0% itu? Cara masuknya adalah dengan akumulasi pembelian 20 dinar. Itu nanti kita akan sampaikan dalam kesempatan berikutnya. Jadi sekitar 80 juta. Jadi kalau seandainya dia udah beli pelan-pelan 20 dinar, nah dia langsung masuk otomatis ke klub dinar ya. Oke, teman-teman semuanya. Nah, Pak Nas, seperempat dinar itu harganya berapa? Seperempat dinar itu harganya lebih kurangnya seperempat dinar itu 1 jutaan lebih ya. Satu keping seperempat dinar ya, 1 jutaan. Aduh Pak Nas, saya belum sanggup nih Pak Nas. Ada nggak yang lebih kecil? Nah, ini dia. MR Gold. Jadi MR Gold ini adalah emas kecil yang menjadi solusi ya. Jadi kalau seandainya ada teman-teman mungkin ya kemarin-kemarin itu kan ada ya cicil emas, nabung emas gitu kan, tapi emasnya nggak dipegang, itu yang nggak boleh ya. Kalau bisa gitu kan ketika Anda nabung emas gitu kan emasnya udah Anda pegang gitu loh ya. Bukannya nggak boleh lah, artinya ya lebih baik kalau seandainya ketika Anda beli ada uang, ada barang kan gitu ya. Kalau ya Anda cuma bisa 500.000, akhirnya pilihan yang terbatas waktu dulu gitu ya, itu adalah ke pegadaian atau ke nabung emas di sebuah bank misalnya gitu ya. Nah ini ya kita punya emasnya itu dimulai dari 0,05 gram gitu ya, sehingga akhirnya udah nggak punya alasan lagi, pokoknya ada duit beli emas, ada duit beli emas. Belanja gitu kan yang biasanya dagingnya gitu kan 2 kali dalam seminggu, potong cuma 1 kali cuma seminggu gitu kan daging, sebagiannya belinya emas gitu kan ya, daging ganti dengan tempe gitu ya. Jadi artinya ini jadi solusi teman-teman buat mereka-mereka yang mungkin gajinya belum banyak ya. Yang gajinya belum banyak, ayo silakan gitu kan Anda bisa memiliki emas-emas ini gitu kan, dan ini desainnya cantik, kemasannya dibuat lebih cantik daripada dinar sengaja ya. Jadi kemasannya tuh dibuat jauh lebih cantik gitu ya. Nah ini sekarang ini yang kita lagi pasarkan adalah Masjid Mulia ya. Jadi edisi Masjid Mulia, MR Gold edisi Masjid Mulia, dan itu cantik sekali. Waktu Idul Fitri kita buat edisi Idul Fitri gitu ya. Nah, kalau ini edisi standar kita ya. Kemudian bisnis MR Gold bisa dijalankan oleh mahasiswa. Jadi kalau teman-teman semuanya mau ngajarin anaknya ya, mau ngajarkan anaknya mau ngajarkan anaknya berbisnis, bisa tuh ngajarkan mereka bisnis emas. Ini ada yang tanya, Pak Nas, kenapa harga dinar KR lebih mahal daripada emas biasanya? Ya, karena di Indonesia ya kalau sudah berbentuk dinar seperti itu ya, itu ada PPN-nya ya. Jadi sehingga akhirnya harganya tidak bisa sama dengan harga biasa. Nah,
teman-teman semuanya, maka ngebandingin harga itu adalah LM dengan LM, ya kan? LM dengan LM, dinar dengan dinar juga. Nah, kalau untuk perbandingan dinar dengan dinar, malah kita lebih murah daripada dinar Antam, ya. Jadi kita lebih murah, lebih kurang 1.000-2.000 dari dinar Antam. Oke, teman-teman semuanya, jadi ini keunggulan MR Gold, ya. Eh, dan tentunya ya teman-teman semuanya akhirnya karena bergabung berbisnis bersama dengan kita ya, dapatin fasilitasnya semua ini, bisa beli MR Gold, bisa beli juga dinar KR. Nah kemudian teman-teman semuanya, kita alhamdulillah di Magnet Rezeki kita berusaha dengan sangat-sangat sungguh-sungguh untuk melakukan prinsip-prinsip syariah ya. Dan di dalam emas ada 3 pilihan akad yang kesemuanya memiliki dalil yang kuat, ya dan biadin setelah wadiah, dan ada yang namanya akad salam. Nah, detil akad-akad ini dijelaskan dalam kesempatan berikutnya kalau seandainya nanti teman-teman ada waktunya ya. Intinya adalah kita insya Allah ya selalu membuat dia selalu berada dalam akad-akad syariah. Nah, ini ada caranya. Ada yang tanya, bagaimana caranya Pak Nas ya? Bagaimana caranya untuk berbisnis emas? Nah, ini caranya ya. Saya jawab di slide berikutnya. Pertama, caranya adalah Anda mendaftar sebagai sobat bisnis Magnet Rezeki. Jadi Anda mendaftar sebagai sahabat bisnis Magnet Rezeki. Nah, jadi Anda menghubungi wakil resmi ya, sehingga Anda bisa terdaftar sebagai SBMR di bawah wakil resmi tersebut ya. Ada juga SBMR yang mungkin baik hati kepada Anda gitu kan, yang akhirnya nanti memperkenalkan ke wakil resminya dan nanti dicatat sebagai rekomendasi, dan itu ada sistemnya di kita ya. Tapi intinya adalah menghubungi wakil resmi yang tersebar di seluruh Indonesia. Berikutnya adalah membayar biaya pendaftaran sebesar Rp600.000 ya. Kenapa kok harus ada biaya pendaftaran Pak Nas ya? Karena ini untuk perlindungan hukum, kemudian juga untuk pendidikan ya, pendidikan Magnet Rezeki Business Academy, kemudian juga ini untuk peluang Anda melakukan dropship dengan kita ya. Jadi sehingga akhirnya Anda nggak perlu modal terlalu besar gitu ya. Nah, jadi hal-hal seperti itu bisa Anda dapatkan hanya dengan ya mendaftar sebagai seorang sobat bisnis Magnet Rezeki. Nah, 600.000 ini dapatnya apa saja? Ya tadi selain yang tadi itu Anda akan dapatkan toolkit, marketing kit dan seterusnya, tapi mohon izin Anda belum dapatkan emasnya. Untuk emasnya Anda harus membeli kembali gitu ya. Ini untuk hanya pendaftaran saja sebagai pebisnis emas. Ya, dibandingkan dengan kalau Anda mau mulai bisnis emas secara konvensional gitu ya. Ya, coba bisnis emas secara konvensional Anda perlu berapa ya? Kira-kira 500 juta, 1 miliar lebih ya. Nah, ini cuma 600.000 dan nanti kita akan bimbing Anda ya, dan banyak bahkan yang dia hanya dengan modal 600.000 gitu kan, terus kemudian akhirnya dia bisa menjadi sudah punya emasnya sekarang gitu ya. Oke, pembelian emas ya. Nah, pembeliannya nanti itu pemesanan melalui via website. Jadi nanti teman-teman semuanya akan akan melakukan pemesanan itu via website ya. Jadi ketika melakukan pembelian setiap hari itu kita melakukan penjualan dari mulai jam 10 sampai jam 1 ya. Jam 2 ya, sampai jam 2 siang gitu ya. Kemudian pengiriman, ya kemudian kita kirim gitu ya, itu maksimal 10 hari kalau lagi nggak normal. Tapi kalau normal itu cuma antara 1 sampai 4 hari saja ya, kecuali daerah-daerah yang memang nggak mudah untuk dijangkau ya. Kemudian jika ada pemesanan besar itu bisa melakukan akad wakalah atau dropship dengan akad yang kita sudah siapkan ya. So teman-teman semuanya ini caranya ya. Terus kemudian daftarnya kemana Pak Nas ya? Untuk mendaftar, Anda coba tanya kepada orang yang memberikan link ini kepada Anda ya, dan silahkan diskusi di sana ya. Anda bisa berdiskusi, aku mau dong, aku tertarik dong gitu kan, tolong bantuin aku. Nah, yang kayak gitu-gitu nanti bisa langsung ya. Dan terus Pak Nas ngejualinnya gimana sih Pak Nas untuk emas gitu? Nanti kita akan ajarkan gimana caranya. Prinsipnya adalah ya menawarkan secara fisik ke sanak keluarga. Jadi kalau Anda udah punya emasnya nih gitu kan, Anda kasih tahu aja secara fisik dan Anda harus declare. Anda harus declare bahwa saya sekarang pedagang emas. Suatu saat nanti dia kepikiran untuk beli emas, ya ngomongnya ke Anda. Jadi sekarang saya jualan emas ya. Jadi kalau seandainya Anda mau beli emas silakan sama saya. Jadi secara fisik tuh harus Anda sampaikan gitu kan.
Kemudian menawarkan secara online juga bisa. Anda menawarkan secara japri-japri gitu kan. Aku sekarang lagi jualan emas ya gitu kan. Kalau kamu mau beli sama aku boleh gitu kan. Jadi menawarkan secara online. Dan orang tuh nggak terlalu merasa dijualin loh kalau kita jualannya emas gitu ya. Artinya kan kita cuma memberikan alternatif bahwa toko emas yang dekat dengan keluarga adalah saya gitu kan. Kemudian Anda melakukan update-update status ya, status WhatsApp, WA Story, Facebook Story, Insta Story, itu juga merupakan salah satu cara-cara kita untuk mendapatkan pembeli dan melakukan presentasi-presentasi secara online maupun offline ya. Presentasi secara online maupun offline dan itu nanti kita akan bantu gimana caranya supaya Anda bisa melakukan secara bisnisnya tersebut dengan pembinaan bisnis. Jadi kita akan ada bimbingan bisnis ya. Bimbingan bisnis oleh wakil resmi. Jadi nanti ketika Anda mendaftar ke wakil resmi akan ada pembimbingan. Kemudian berikutnya adalah Anda dapatkan ilmu-ilmu bisnis dalam Magnet Rezeki Business Academy dan ini kelasnya kelas khusus ya. Jadi nggak dibuka ke luar. Jadi kalau seandainya YouTube kan umum, kemudian Telegram umum ya. Ada Facebook juga yang umum. Ini Facebooknya Facebook yang private. Jadi Anda tergabung dalam Magnet Rezeki Business Academy. Kemudian, nah ini yang menarik teman-teman. Anda juga bisa dapatkan laba dari produk-produk lain gitu. Jadi ketika Anda udah mendaftar gitu ya, tapi Anda setelah itu bisa langsung mendapatkan kesempatan untuk jual produk-produk yang lain. Retail, buku, madu, merchandise, dan lain-lain itu bisa juga dapatkan keuntungan. Berikutnya adalah properti gitu kan. Seperti misalnya desa wisata. Ya sekarang ini produk kita untuk properti masih desa wisata ya. Nantinya kita akan kembangkan ya kalau seandainya bisnis properti udah mulai lebih bagus, kita mau juga ekspansi ke bisnis-bisnis yang lebih menarik. Kemudian Anda juga punya karir ya. Karirnya apa? Karir bisnis menjadi wakil resmi. Ya, Pak Nas bisa nggak saya jadi wakil resmi? Sekarang ditutup pendaftarannya ya. Jadi semua pendaftaran wakil resmi ditutup kecuali bagi para CTMA ya, Certified Trainer Magnet Rezeki itu pendaftarannya dibuka terus. Nah, tapi ketika Anda mau jadi WR menjadi wakil resmi ya, maka Anda ya itu ada karirnya ya. Nah, ketika Anda udah masuk nanti kita akan kasih tahu dan apa menariknya menjadi wakil resmi ya. So teman-teman semua, itu adalah akhir dari presentasi saya ya. Semoga dengan presentasi ini teman-teman semuanya bisa jadi punya alternatif ya. Punya alternatif dalam hal berbisnis ya. Mungkin sekarang ini juga kebingungan, Pak Nas, saya mau bisnis apa ya, mau bisnis apa. Yuk sama-sama bisnis emas bareng sama Magnet Rezeki ya. Demikian. Afwan, ya luar biasa. Oke, mungkin tadi bisa diulang sedikit bahwa revolusi dalam berbisnis emas ini sekarang sudah sangat dimudahkan. Yang mungkin dulu kita nggak murah ya untuk memulai bisnis emas dan sekarang hanya dengan online, hanya dengan modal yang relatif sangat murah itu kita sudah bisa memulai bisnis emas gitu. Dan luar biasanya bahkan anak-anak kita, mahasiswa, saudara-saudara kita, adik-adik kita yang masih SMA itu bisa memulai bisnis emas ini. Kenapa? Karena
ada MR Gold di sini, di mana pecahan terkecil 0,05 itu mulai dari 60 ribuan saja. Artinya uang jajan mereka dalam waktu 1 bulan pasti bisa untuk membeli emas kan, dan karena pasti akan repeat order juga ya gitu. Oke, mungkin saya cek di sini sudah hadir bersama kami beberapa narasumber kita yang sudah menikmati gurihnya berbisnis emas ini. Telah hadir bersama kami ada Pak Mu'alif Sukardi dan Bu Ririn Yuliani serta Bu Novi Nurmainingsih. Oke, mungkin kita mulai bincang-bincangnya deh. Boleh jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di Oh, Bunda Novi ya. Assalamualaikum Bunda. Ke Bunda Riri dulu ya. Boleh, boleh. Iya, mungkin suaranya bisa di-unmute Bunda Ririn. Oke, Assalamualaikum Bunda Ririn. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rian, suara saya terdengar? Terdengar jelas Bunda, Alhamdulillah. Alhamdulillah alamin. Masya Allah, tabarakallah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rian. Iya Bunda, Alhamdulillah. Bunda gimana nih, bisa mungkin di-share ke kita kiat-kiat atau apa sih yang sudah Bunda rasakan manfaatnya dari berbisnis emas ini, dan luar biasanya Alhamdulillah ternyata kesempatannya banyak ya, nggak hanya berbisnis emas, tadi sempat saya cek dilihat ya. Oke, Ada juga siap Mas properti dan Rian. ya silakan. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Makasih Mas Rian. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Waalaikumsalam surgaku. warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banget ya. Suara saya terdengar Mas Rian? Terdengar jelas Bunda. Oke, selanjut. Pertama saya ucapkan pada Gurunda Ustadz Nasrullah, Masya Allah, keajaiban bertubi-tubi ini selalu menghampiri ya. Dan ini salah satunya ya. Dan saya bingung nih, apa yang harus mesti saya ceritain ini, apa yang mesti harus testimoninya ya. Karena begitu banyak banget keajaiban-keajaiban yang saya alami gitu. Jadi bingung mau yang mana dulu gitu ya. Tapi Masya Allah, dengan izin Allah, saya juga harus tetap hati-hati ya. Dan selalu menjaga hati. Ya, terutama ini nggak mudah banget untuk diceritakan ya. Sekali lagi harus berhati-hati untuk menceritakan ya. Terutama di bisnis dinar ini, Masya Allah, Gurunda, Masya Allah. Pokoknya dahsyat sudah ya. Alhamdulillah banyak banget yang sudah saya alami ya. Pertama saya praktekin ilmu kickback dulu ya. Jadi kickback saya tiap pagi itu saya sapu semuanya ya, saya sapa semuanya. Grup-grup binaan saya dengan selalu mendoakan mereka, itu pertama, itu yang paling utama saya lakuin. Dan benar ini alhamdulillah ya Allah, mohon izin temani selalu ya Rob. Sampai saat ini semenjak saya gabung menjadi wakil resmi ya dari Dinar Khairul Razikin, tabungan dinar saya sudah lumayan kayak gitu ya. Jadi ketika saya sampaikan, ketika saya siar kepada teman-teman yang konsumen ataupun SBMR saya gitu ya, itu selalu saya tekankan bantu mereka dulu kayak gitu. Jadi muliakan dan bahagiakan mereka terlebih dahulu ya, para konsumen atau calon reseller seperti itu. Dan alhamdulillah ketika kita fokuskan untuk memuliakan dan bahagiakan mereka itu luar biasa banget gitu ya. Percepatannya pun juga dahsyat banget kayak gitu ya. Buat saya pribadi ya, walaupun saya tidak continue yang masuk di top 10 kayak gitu, buat saya nggak mengapa. Tapi ketika saya bisa memuliakan mereka, bisa buyback kayak gitu, itu udah senang banget ya Mas ya. Dan ternyata ketika kita sudah fokuskan untuk memuliakan dan bahagiakan para konsumen atau PMR, itu kickback ya, kembali lagi ya, Allah berikan yang Masya Allah. Dan kemarin tuh juga saya juga kaget ya ketika saya lihat tabungan tuh, oh Masya Allah, ternyata sudah bisa untuk beli segini kayak gitu ya. Jadi saya fokuskan Mas Rian, ya 20% dari penghasilan saya itu saya gunakan untuk menabung dinar kayak gitu. Jadi saya kumpulin semuanya dan alhamdulillah
atas izin Allah, Allah berikan keajaiban yang luar biasa dahsyat. Kayak gitu Mas Rian. Alhamdulillah. Saya mau nanya boleh ya Mas Rian ya? Silakan Bunda. Boleh? Eh, Ya, Bunda. Bu Ririn pernah nggak ngitungin gitu ya selama 1 bulan tuh penjualan emasnya ada berapa gram lebih kurang? Pernah nggak? Pertama kali Ustadz waktu itu pertama kali 1 bulan ya, 1 bulan setelah saya gabung di Wakil Resmi ya, karena di awalnya itu memang kan saya terakhir sendiri Ustadz waktu itu ya, saya daftar terakhir sendiri dan kembali lagi saya berpegang pada garpu tala saya. Waktu saya putuskan untuk jadi wakil resmi itu saya cuma pasrah aja sama Allah, ya Allah jika engkau ridho pasti engkau dekat tangan pembeli, saya bilang kayak gitu sama Allah. Dan ternyata di awal-awal sekali itu langsung Allah kirimkan 30 dinar, orang pesan waktu itu ya, Orang beli 30 dinar. Dahsyat. Dan itu saya 30 tidak mengenal dinar beliau itu sama berarti sekali, lebih beliau kurangnya dapat kontak saya dari mana, 120 kayak gitu gram. Ustaz. Masya Ya, Allah. untuk yang saat ini alhamdulillah ada 3 kali repeat order dari beliau, 30 dinar, tiap bulan 30 dinar, 30 dinar, seperti itu Tats. Iya iya iya. Berarti kalau pernah nggak di total gitu 1 bulan tuh Bu Ririn jualannya sampai berapa gram? Kalau 30 dinar berarti kan 120 dikali 420 gram ya? Iya. Baru satu orang itu udah 120 Iya, gram Ustaz. ya? Iya, alhamdulillah Ustaz. Mm-mm. Alhamdulillah, iya, sekitar segituan lah. Dan kemarin juga alhamdulillah 30 dinar juga alhamdulillah. Masya Allah. Seperti itu. Nah itu kan dari satu pembeli tuh. Kalau dari pembeli-pembeli yang lainnya ada nggak pembukuannya Bu Ririn? Sebulan tuh bisa berapa gitu? Penjualan? Ada Ustaz. Jadi saya setiap bulan selalu bikin ya. Saya kan Ya. orang Berapa? sekitar ini Ustaz, sekitar 40 dinar. Setiap sebulan ya? Pernah sekitar 40 dinar. Sebulan Jadi 40 selalu saya dinar. total ya, setiap akhir dari akhir bulan kayak gitu selalu saya total berapa yang terjual kayak gitu Tat. Gitu. Iya. Dan Berarti untuk yang kemarin dulu itu alhamdulillah hampir 70 dinar. 70 dinar sebulan ya. Dinar udah. Siap. Berarti 70 Iya. dikali 4 ya 280 gram ya. Siap. Wow, Iya, Ustaz. keren ya. Itu tanpa menghitung Alhamdulillah. 0,25-nya ya Ustaz ya? Iya, tanpa menghitung. Iya, yang- belum terhitung itu Mas Rian. Jadi airport-nya belum terhitung, yang alhamdulillah. airdrop belum ya. Oh iya. Semuanya kesini Allah. Subhanallah. Kembali lagi menceritakan hal itu nggak mudah kayak itu ya, kembali lagi harus tata niat kayak itu, dan bukan bermaksud untuk apapun, semuanya hanya mengharap ridho Allah. Siap. Alhamdulillah, semuanya atas izin Allah Ustaz. Nah, kira-kira Ya. apa nih apa saran Bu Ririn buat teman-teman yang nonton? Siap, Bismillah. Teman-teman, terutama ini para ibu rumah tangga ya, karena saya profesi saya sebagai ibu rumah tangga, bisnis ini cocok banget kayak gitu ya. Selain bisa untuk sampingan kita ya, selain untuk bisa menemani anak-anak kayak gitu sambil daripada HP kita pakai hanya untuk apa istilahnya memberi makan, kemudian memberikan pulsa, HP kayak gitu, gunakan sebaik mungkin ya, gunakan untuk hal-hal yang positif ya. Dan bisnis ini juga bagus banget. Saya sudah mengalami sendiri dan bisnis ini cocok buat sampingan. Seperti itu ya, selain ada bisnis-bisnis lain yang saya kerjakan, selain memuliakan dan membahagiakan terumbu karang kayak gitu, bisnis ini cocok banget ya. Selain murah banget ya, pendaftaran aja 600.000 loh teman-teman ya, 600.000 aja teman-teman sudah punya toko sendiri kayak gitu kan. Itu sudah bisa, kalau dijual lagi juga mudah kayak gitu ya, alhamdulillah luar biasa banget ya. Jadi jangan sampai teman-teman nggak join di sini ya. Lakukan tanpa tapi, kerjakan tanpa nanti. Action itu yang Masya paling Allah. utama ya. Bisnis ini keren banget. Gitu ya Ustaz. Lakukan tanpa pamrih, kerjakan tanpa nanti ya, Masya Allah. Tabarakallah. Siap. Oke Bunda Ririn, terima kasih banget sudah berbagi dengan kita. Mungkin kita sekarang ingin beralih ke satu-satunya Bapak yang menjadi pembicara, menjadi tamu kita pada kesempatan sore ini, kepada Pak Mu'alif Sukardi. Assalamualaikum Pak Mu'alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Ini beliau sangat luar biasa ya, prestasinya beberapa kali masuk top 10 dan bahkan yang periode kemarin ini sampai top 3 ya Pak Mu'alif. Ya alhamdulillah ya, dengan izin Allah Mas Rian. Masya Allah. Gimana, masih di Aceh atau di mana Pak Mu'alif? Ya, jadi saya sehari-hari berdomisili di kota Banda Aceh. Ya.
Masya Allah, berarti walaupun kita ada di Saantaro, oh ya mohon maaf tadi Bu Ririn dari Malang ya, dan sekarang Pak Mu'alif dari Aceh gitu. Eh, Pak Mu'alif boleh diceritakan kepada kami nih sebenarnya apa sih yang sudah dinikmati, dirasakan oleh Pak Mu'alif selama dengan berbisnis emas ini gitu. Ya. Alhamdulillah dengan izin Allah yang sudah saya alami selama beberapa bulan menjalankan bisnis Dinar Khairul Razikin adalah kebahagiaan ketika melihat ada sahabat-sahabat kita, umat Islam yang lain, yang terselamatkan asetnya dari inflasi dan juga ribawi. Nah, jadi ketika kita mengajak seseorang untuk beli dinar, sesungguhnya yang terjadi adalah bukan membeli dinar, tetapi lebih tepat mengganti wujudnya. Jadi misalnya seseorang itu punya tabungan atau punya deposito, atau juga mungkin misalnya punya uang pesangon. Nah, daripada itu hanya sebatas ditabung di bank misalkan, atau hanya berbentuk rupiah, maka alangkah baiknya kalau itu kita alihkan menjadi dinar saja. Nah, dalam yang saya jalankan selama ini, alhamdulillah, penjualan per bulan atau akumulasi omset dalam 1 bulan itu, alhamdulillah bisa mencapai hampir setengah kilogram atau hampir 500 gram atau tepatnya di atas 100 dinar per bulan. Alhamdulillah, dengan izin Allah itu sudah terjadi. Nah, sesungguhnya yang kita lakukan adalah mengedukasi sahabat-sahabat kita, keluarga, karib kerabat, bahkan tetangga atau siapa saja yang tidak kita kenal sekalipun, dengan mengajak mereka untuk mengganti, kalau istilahnya itu ganti kertas dengan emas. Ganti kertas ya, rupiah atau apapun mata uangnya dengan dinar khairul razikin, dengan tujuan untuk menegakkan sunnah Rasulullah SAW, karena Rasulullah bersabda, akan tiba suatu masa kepada umat manusia, di masa itu tidak ada yang bermanfaat kecuali dinar dirham. Nah, hadis itu menjadi pegangan bagi saya dan juga bagi sahabat-sahabat yang lain, khususnya yang berdomisili di Aceh, bahwa kami ingin menegakkan sunnah. Dan Mas Rian, kita perlu ingat sejarah, pada tahun 1948, Bung Karno, presiden kita saat itu, datang ke Aceh untuk meminta bantuan kepada rakyat Aceh untuk menyumbang emas. Karena waktu itu, alhamdulillah dengan izin Allah, seluruh rakyat Aceh ternyata punya emas dalam jumlah yang banyak. Sehingga dengan mudahnya bisa dikumpulkan emas saat itu, dan akhirnya bisa membeli 2 buah pesawat yang menjadi cikal bakal Garuda Indonesia untuk modal perjuangan. Jadi semangat di masa lalu itu bahwa Aceh pernah berjaya dengan dinar dirham, pernah berjaya dengan emasnya, itu sekarang kita munculkan kembali di zaman now ini. Di tahun 2021 ini dan seterusnya, saya juga mengajak siapapun yang menonton acara ini atau mengikuti bincang inspiratif bersama Ustaz Nasrullah ini, yuk kita tegakkan sunnah Rasulullah. Tetap kita masih pegang rupiah, tapi rupiah itu hanya untuk yang sehari-hari saja. Sedangkan untuk yang namanya tabungan berjangka 6 bulan, apalagi tabungan jangka panjang, ya menengah dan jangka panjang, maka itu sebaiknya berwujud dinar khairul razikin. Saya pribadi sudah melakukannya, jadi dulu kita juga belum begitu paham tentang dinar ini. Dulu kita masih menyimpan uang di bank, kemudian juga punya emas berwujud yang lain, misalnya berwujud emas perhiasan, tapi akhirnya setelah kita paham betapa keberkahan yang kita dapatkan dari menyimpan dinar sangat luar biasa, maka akhirnya yang emas perhiasan juga kita jadikan dinar, yang simpanan kita di bank, atau ada rezeki-rezeki dari Allah, dari sumber-sumber yang lain, semuanya akhirnya kita bismillah dinarin aja. Nah, jadi saya juga mengajak nih, semua sahabat, kerabat, siapapun yang sedang melihat acara ini, yuk kita bismillah dinarin aja, agar benar-benar kita mendapatkan pahala berkahan yang berlimpah ruah dari Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ya, jadi demikian Mas Rian yang bisa saya sampaikan. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Mungkin ada pertanyaan dari Ustadz Nas? Iya, cukup ya, Masya Allah ya, luar biasa. Pak Mu'alif ini luar biasa ya, 500 gram ya, setengah kilo. Luar biasa. Alhamdulillah, Ustaz. Yang saya mau tanyakan tuh, maaf ya, dulu modalnya berapa? Awal ketika masuk ya.
Ya, bisa ya, jualan baik. 500 gram itu? Ya, jadi tentu di awal belum sebanyak itu Ustadz ya. Di Mm-mm. awal-awal dari bulan Juli ya kita launching Dinar Khairul Rezekin ini, tentu modalnya waktu itu masih fluktuatif ya, mungkin hanya masih di kisaran puluhan juta seperti itu. Jadi berawal dari uang tabungan pribadi yang kemudian kita dinarin aja. Nah, dan selanjutnya kita mulai untuk syiar dakwah ke sahabat, kerabat, dan keluarga agar mereka juga mengikuti jejak kita. Jadi poinnya Ustadz, kalau menurut saya, ayo kita lakukan dari diri kita sendiri dulu dengan cara tabungan kita dinarin aja. Dinarin Nah, aja. kemudian ya setelah itu kita lakukan, maka Bismillah dengan izin Allah nantinya satu sama terhubung, Allah akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang juga akan melakukan hal yang sama. Jadi nanti akan ada teman-teman kita yang bertanya, Pak Mualif, ini bagusnya kalau saya misalnya punya rezeki, apakah mungkin dari hasil misalnya jual properti, jual tanah, rumah, dan sebagainya, atau mungkin juga ada yang baru pensiun dari kantornya, dapat uang pesangon yang lumayan besar seperti itu, maka kita dengan mudah akan mengajak mereka untuk, yuk Pak, dinarin aja. Karena saya sendiri juga sudah melakukan. Jadi ternyata Ustadz, Alhamdulillah, kalau kita yang melakukannya lebih dulu, itu sangat mudah untuk meyakinkan orang lain. Karena kelihatan di aura wajah kita ketika kita menyampaikannya, bahwa kita juga berdinar-dinar. Sampai ada teman saya yang bilang, ya saat ini kalau melihat wajah saya, itu melihat kayak wajahnya penjual dinar, seperti itu kira-kira. Ya Allah. Siap, siap. Terima kasih Pak Mualif. Ya, sama-sama Ustadz. Oke, terima kasih Pak Mualif, terima kasih Ustadz Nas. Oke, kemudian untuk yang terakhir nih, tapi bukan yang last but not least ya, kepada Bu Novi. Assalamualaikum Bunda Novi. Ya Bunda, Suaranya belum muncul. Afwan mungkin Waalaikumsalam, bisa Mas di-unmute. ya. Oke, Waalaikumsalam. Oke Bunda Novi, boleh diceritakan nih ke teman-teman yang saat ini sedang menonton, dulu awalnya gimana kok bisa bertemu dengan Dinar Khairul Razikin, kemudian apa sih yang sudah pernah dirasakan dari berbisnis emas ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua sobat-sobat Magnet Rezeki, sebelumnya saya kenal dari Magnet Rezeki aja sebenarnya belum lama, belum ada setahun. Jadi dari kawan dikenalkan, jadi saya bagus lihat ilmunya. Setelah lihat ilmunya bagus, saya pelajari di Telegram. Ketika ada training online Magnet Rezeki, saya langsung ikut. Itu pun nggak mudah. Awalnya saya pakai uang adik saya malahan. Dari situ, itu Bunda Riri itu adalah wali kelas saya waktu itu. Masya Allah. Ya Bunda. Jadi saya sempat curhat semuanya tentang kehidupan saya yang tidak mudah gitu. Setelah itu ada pembukaan pejuang MR Box. Dari MR Box itu banyak keajaiban hingga akhirnya dibuka untuk wakil resmi ini. Dari wakil resmi ini, sebelumnya saya juga belum diizinkan sama suami untuk menjadi wakil resmi karena pendaftaran yang tidak mudah. Terus jadi saya disuruh untuk menjadi, waktu itu namanya PDKR. Saya memilih dari Mas Agung untuk menjadi PDKR beliau. Itu pun bersyarat dari suami, kamu harus jualan sekian-sekian dulu, baru kamu boleh naik jadi wakil resmi. Oke, bismillah, saya kalau marketing bumi insya Allah saya bisa. Justru saya belajar marketing langit dari teman-teman Magnet Rezeki. Jadi alhamdulillah banget teman-teman yang udah kenal Magnet Rezeki dipraktekin ilmunya. Nah setelah itu udah oke, saya udah deal dapat penjualan sekian-sekian sesuai kriteria suami, baru saya mendaftar jadi wakil resmi. Itu sebelumnya juga saya dari wakil resmi itu nggak punya barang, nggak punya fisik dinarnya. Saya cuma ada cincin waktu itu, cincin saya jual, lalu saya belikan dinar 1/4 yang akso 2 keping, lalu itu saya puter terus jual, saya beli lagi gitu. Jadi kalau misalnya ada laku terjual satu seperti anjuran Ustadz Nas, jika laku kita beli lagi di hari yang sama gitu. Dan keuntungannya itu saya kumpulin.
Nah, hingga akhirnya ya alhamdulillah dinar saya hingga saat ini begitu. Terus jadi istilahnya di sini itu banyak belajar dari senior-senior itu karena pengamalan ilmu magnet rezekinya wow keren banget. Sedangkan saya alhamdulillah kalau ilmu marketing bumi saya bisa gitu kayak WhatsApp marketing atau Facebook marketing, insya Allah saya bisa. Jadi pernah juga suatu ketika ada SBMR dari WR lain, juga dia seorang PMB belajar tentang Facebook marketing. Saya ajarin mendetil, usianya tidak muda lagi, mendetil gitu dari membuat Facebook group, WA group, semuanya tidak mudah mengajarkannya. Hingga setelah itu seminggu kemudian ternyata ibu itu meninggal, dipanggil Allah, ibu PMB itu. Jadi istilahnya, ya Allah, saya kemarin baru ngasih maksudnya ilmu saya yang sedikit ini untuk beliau mempraktekkan seperti itu. Jadi istilahnya saya memberikan ilmu-ilmu lebih banyak marketing bumi walaupun kepada SBMR saya, ke teman-teman WR dan SBMR yang lain pun kadang banyak yang bertanya tentang marketing bumi ke saya gitu. Kalau niat awal saya sih menjadi WR itu banyak membantu orang lain untuk mereka mendapat penghasilan lebih. Jadi seperti itu. Nanti kalau kita banyak bantu orang, maka Allah yang akan bantu kita. Terus ya. Oke, terima kasih. Berarti awal tadi dimulai dari tidak ada sama sekali, kemudian dari 2 keping seperempat kemudian diputer-puter sampai jadi yang sekarang ini ya, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Kalau boleh tahu Bunda, biasanya dalam kurun waktu 1 bulan nih rata-ratanya bisa berapa nih untuk penjualan saat ini gitu Bunda? Dari awalnya cuma 2 keping nih, Masya Allah. Kalau perputaran dinarnya yang sudah ada, ya sekitar, saya kan baru bergabung juga udah di WR terakhir, saya itu juga sekitar ada 20 dinar kurang lebih. Jadi itu pun saya mengajak yang khususnya sudah bergabung menjadi SBMR, Sobat Bisnis Magnet Rezeki, untuk lepas perisai itu sama seperti kata Mu'alif, yaitu untuk mereka lepas dari riba. Jadi yang punya asuransi, saya pun waktu itu tiba-tiba lihat di web, wow, pembelanjaannya besar banget. Ternyata benar dia udah berazam untuk melepas asuransinya. Jadi dia langsung beli 83 juta sekitar 20 dinar gitu. Jadi alhamdulillah lepas dia asuransinya gitu, Mas Rian. Oke, Masya Allah. Jadi awalnya bisa dibilang dari hanya 2 keping seperempat atau bisa dibilang setengah dinar sampai saat ini tahapan ke 20 dinar dengan cara konsistensi yang seperti tadi Pak Nas bilang itu ya. Jadi begitu ada satu yang terjual langsung ambil lagi satu, dan bahkan dari keuntungannya itu diputarkan dijadikan dinar lagi hingga sekarang bisa rata-rata 20 dinar ya, Masya Allah, tabarakallah, keren banget Bunda. Oke, terima kasih sekali Bunda. Mungkin ada tambahan dari Ustadz Nas? Ya cukup ya, alhamdulillah. Ini jadi jadi bukti ya bahwa ternyata ada loh gitu kan orang-orang yang mulai bisnisnya tuh dari yang kecil, Mas ya. Betul, Gitu ya. betul. Dan Bu Novi ini membuktikan hal tersebut. Ya alhamdulillah. Mudah-mudahan teman-teman semua yang menyaksikan ini juga jadi semangat ya. Betul, Masya Allah, tabarakallah. Oke, terima kasih atas tambahannya Ustadz Nas dan Bu Novi. Terima kasih juga pada narasumber kami yang lainnya, Bunda Ririn dan Pak Mu'alif Sukardi. Alhamdulillah, terima kasih semuanya teman-teman yang sudah membersamai kita pada bincang inspiratif kesempatan sore hari ini. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 5.28 waktu Indonesia Barat. Itu artinya kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih. Sedikit, ya, Pak Rian, ya ini ada satu pertanyaan nih. Boleh. Bisa saya jawab. Siap. Oke, silahkan Ustadz Nas. Ya.
Ini ada pertanyaannya bagus ya, dan bagi saya penting ya. Apakah secara legalitas Masya Allah, ya, secara legalitas Dinar Khairul Razikin itu sudah aman, dan apakah bisnis Dinar harus ikut MR, dan apakah saat ini masih ada pelatihan ya. Jadi pertama ya, alhamdulillah bisnis Dinar kan sebenarnya yang tidak diperbolehkan di Indonesia itu adalah menjadikan dinar sebagai mata uang, dan memang kita udah sangat-sangat wanti-wanti ke teman-teman, ini mah cuma perhiasan yang berupa koin, silahkan disimpan ya. Jadi misi kita adalah simpan, amankan, muliakan gitu kan. Muliakan dengan setelah itu kalau mau dipakai dalam bentuk membeli sesuatu gitu ya, silahkan, tapi dia tidak digunakan sebagai alat transaksi gitu ya. Nah, sepanjang itu yang kita lakukan, alhamdulillah. Dan kita secara aspek legalitas ya kan, kita kita PT ya, PT Dinar Khairul Razikin Indonesia ya, dan dia terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM ya. Jadi insya Allah aman lah begitu ya. Kemudian tadi pertanyaannya tuh apakah harus ikut MR? Nggak mesti ya. Jadi Anda yang penting kalau seandainya memang mau berbisnis ya silahkan aja bergabung bersama kami. Paling nanti Anda akan melihat budaya-budaya yang ada di Magnet Rezeki yang mungkin Anda bisa ikuti seperti itu ya. Terus kemudian kalau kaitannya dengan apakah sekarang masih ada pelatihan, ya masih ada pelatihannya gitu ya. Masih ada pelatihannya, mudah-mudahan bisa mengikuti pelatihan-pelatihan yang kita adakan ya. Demikian untuk yang tadi bertanya Mas Rian ya. Masya Allah, terima kasih. Oke, berarti secara legalitas sudah aman karena kita sudah terdaftar ya di Kemenkumham. Kemudian juga secara emas kita kan, kalau mungkin tadi ini kaitannya juga ada yang bertanya terkait kok harganya tidak murah gitu. Ya karena memang kita di situ ada PPN 10% karena dianggap sebagai perhiasan kayak gitu. Namun ketika seperti tadi Pak Nas juga sudah sampaikan, ketika kita menjual arloji, kekuatan kita ini di sini ada di komunitas gitu. Jadi ketika kita menjual arloji ke barang bekas, ke toko barang bekas, itu mungkin dihargainya tidak tinggi gitu, dan cenderung mungkin murah dihargainya gitu. Namun kalau kita menjualkannya di komunitas, luar biasa, mungkin berharganya sangat dihargai tinggi gitu. Nah, dan kita di sini komunitas juga alhamdulillah sudah terbentuk. Jadi walaupun memang untuk menjadi sobat bisnis Magnet Rezeki tidak perlu untuk harus ada di dalam komunitas MR, hanya saja mungkin seperti tadi Pak Nas bilang, kita akan ada mungkin bisa lihat budayanya yang luar biasa, dan nanti kalau mungkin dilihat bagus mau ikut pelatihannya ada gitu. Oke, alhamdulillah kita sudah berada di ujung penghujung acara kita. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah membersamai kita dari awal hingga akhir. Masya Allah, tabarakallah, di sini terpantau banyak sekali yang masih live bersama kita. Terima kasih sudah setia membersamai kita pada kesempatan sore hari ini. Jika saya mewakili dari manajemen mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau ada ketidaktepatan dari kami yang membuat hati tidak nyaman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu, sama terhubung.